Tragedi Semanggi di Jakarta, Indonesia adalah dua insiden ketika pasukan negara menembaki warga sipil yang tak bersenjata dan para pengunjuk rasa selama sesi khusus parlemen. Insiden pertama yang dikenal sebagai Semanggi I terjadi pada tanggal 13 November 1998 yang menewaskan 17 orang dan 109 orang lainnya terluka. Sedangkan insiden kedua, Semanggi II, terjadi pada tanggal 24 September 1999 menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Perlawanan mahasiswa dan masyarakat di tragedi ini dibalas oleh aparat dengan tindakan yang keras. Di sini kita akan mengulas sejarah tragedi Semanggi hanya untuk mengetahui sejarah dan kita belajar agar tragedi tersebut tidak terulang kembali di negara ini. Karena masa lalu yang kelam semoga menjadi awal dari masa depan yang cerah. Dan inilah tentang fakta. Pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia sedang mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Pada tahun tersebut, kekacauan masih terjadi dan masyarakat masih meragukan pemerintah dikarenakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah belum semuanya terlaksana, sehingga mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta membersihkan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang Dewi Fungsi ABRI atau TNI. Sepanjang diadakannya sidang istimewa itu, masyarakat bergabung dengan mahasiswa dan setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta yang berada dekat dengan tempat diadakannya sidang istimewa tersebut diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh para mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka berada di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa tersebut. Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba bentrok dengan PAM Swakarsa atau pengamanan sipil yang bersenjata bambu runcing untuk diadu dengan mahasiswa di Kompleks Tugu Proklamasi. Pada tanggal 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR MPR dari segala arah. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena mereka dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan juga PAM Swakarsa. Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Selipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa masuk rumah sakit dan ribuan mahasiswa dievakuasi ke Atma Jaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Akan tetapi, beberapa hari kemudian ia meninggal dunia. Esok harinya, Jumat 13 November 1998, mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi. Mereka bergabung dengan para mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta. Akan tetapi, Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari. Hingga siang harinya, jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini, mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan mencapai puluhan juta orang. Kemudian, sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat, kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa yang membuat masyarakat melarikan diri, sementara para mahasiswa mencoba bertahan. Namun, saat itu juga terjadilah penembakan membabi buta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalanan. Salah satunya adalah Teddy Mardani,
mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama pada hari itu. Mahasiswa pun terpaksa lari ke kampus Universitas Atmajaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan sekaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma Irmawan. Ia adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya, Jakarta. Ia tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atmajaya, Jakarta. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi, terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atmajaya. Semakin banyak korban berjatuhan, baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas air mata. Jumlah korban yang didata oleh tim relawan untuk kemanusiaan berjumlah 17 orang. Mereka terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari Polri, 4 orang anggota PAM Swakarsa, dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras tajam dan tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan, dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratnasari, seorang anak berusia 6 tahun yang terkena peluru nyasar di kepala. Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya, tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu, adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB, yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah, mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya Undang-Undang PKB tersebut. Seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bernama Yunhab meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atmajaya. Selain di Jakarta, pada aksi penolakan Undang-Undang PKB ini, korban juga berjatuhan di Lampung dan Palembang. Pada tragedi di Lampung, 28 September 1999, 2 orang mahasiswa Universitas Lampung, yaitu Muhammad Yusuf Rijal dan Saidatul Fitriah, tewas tertembak di depan Koramil Kedaton. Sedangkan di Palembang, 5 Oktober 1999, seseorang bernama Mayer Ardiansyah dari Universitas IBA Palembang tewas karena tertusuk di depan markas Kodam 2 Sriwijaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam pertemuannya dengan Presiden Habibie saat itu meminta pemerintah untuk memberi penjelasan tentang sebab dan akibat serta pertanggungjawaban mengenai peristiwa tanggal 13 November itu secara terbuka pada masyarakat luas, karena berbagai keterangan yang diberikan ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan. Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dalam jumpa pers di Hamengkam mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif dan menyimpang dari prosedur, yaitu menembaki dan memukuli mahasiswa. Namun, Wiranto menuduh ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan mahasiswa dengan aparat dengan tujuan mengagalkan sidang istimewa tersebut. Harapan untuk kasus tragedi Trisakti dan Semanggi untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal tercapai. Badan Musyawarah atau BAMUS DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut membuat usul pengadilan HAM kandas karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna. Putusan penolakan dari BAMUS itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, BAMUS telah menolak, namun di tingkat Rapin DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke BAMUS. Akan tetapi, hasil rapat ulang BAMUS kembali menolaknya. Karena itu, hampir
pasti usul yang merupakan rekomendasi Komisi 3 itu tak dibahas lagi. Rapat BAMUS dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Dalam rapat itu, 6 dari 10 fraksi menolak. Ke-6 fraksi itu adalah fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, fraksi P3, fraksi PKS, fraksi PBR, dan fraksi Bintang Pelopor Demokrasi atau BPD. Sementara fraksi yang secara konsisten mendukung usul itu dibawa ke paripurna adalah fraksi PDI Perjuangan, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi PDS. Keputusan Badan Musyawarah BAMUS DPR ini menganulir putusan Komisi 3 yang menyarankan pimpinan DPR berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk membuat penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia Trisakti dan Semanggi itu semakin tidak jelas. Pada periode sebelumnya, 1999 sampai 2005, DPR juga menyatakan bahwa kasus tragedi Trisakti dan Semanggi bukanlah pelanggaran berat HAM. Tanggal 9 Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisakti dan Semanggi yang disampaikan oleh Sutarjo. Dengan isi laporan tersebut, 3 fraksi partai menyatakan kasus Trisakti dan Semanggi terjadi unsur pelanggaran HAM berat, sedangkan 7 fraksi partai menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti dan Semanggi.